Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji hanya milik Allah, tempat kita memohon pertolongan dan kepadanya kita menyembah. Salawat beriring salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita dalam banyak hal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan salawat dan salam untuk keluarga beliau, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabatku yang bukan Allah, tentu kebersyukuran yang selalu kita mulai di pagi hari ini karena kebetulan banyak kenikmatan yang telah Allah berikan, yang di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu, kajian lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di hari Senin kemarin tentang sebuah keluarga. Sejarah keluarga sakinah menjadi teladan yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah disebutkan dalam banyak Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran begitu banyak kisah-kisah teladan keluarga yang disebutkan, misalkan keluarga Imran, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kisah nabi-nabi yang juga memiliki eh, hal yang berbeda, istrinya yang durhaka, kemudian anaknya yang juga durhaka, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Lut gitu ya. Menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua bagaimana kita mensikapi tentang keluarga. Dan Al-Quran tentu kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim menjadi bagian yang alhamdulillah kita selalu pelajari bersama para guru kita, dan apa yang sudah dibahas bersama Ustaz Dodel Jambari di eh, Senin kemarin tentu masih teringat dengan apa yang menjadi bagian yang penting dalam keluarga. Dan keluarga adalah satu eh, kekayaan atau disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Malu wal Banun, bahkan anak-anak disebutkan disetarakan dengan harta. Karena begitulah apa yang kita miliki, keluarga, karena keluarga bisa menyeret kita kepada neraka, dan sebaliknya juga keluarga sungguh bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di bagian kedua ini tentang sejarah keluarga sakinah, kita teringat dengan kisah-kisah juga ada di sekitar kita, kisah-kisah keluarga yang menjadi teladan, kisah-kisah yang berhasil menunjukkan sebuah cinta sejati karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebuah cinta yang ketika Allah dan Rasulnya menjadi panduan, maka sungguh keluarga itulah yang Allah akan limpahkan keberkahan. Dan keberkahan pagi ini tentu menjadi lebih sempurna ketika kita terus tidak hanya menghadiri majelis ilmu, itu juga kita keluarkan sebagian dari harta kita menjadi keistiqomahan kita. Alhamdulillah di pagi ini bersedekah subuh menjadi amalan amalan yang rutin kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang kita lakukan ini Allah terima, Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah keistiqamahan. Dan masih melanjutkan apa yang sudah dibahas tentang sejarah keluarga sakinah. Eh, untuk kita sebelum masuk kajian, mari kita sama-sama mendoakan para guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan dalam dakwah para guru kita. Wabil khusus guru kita Saudara Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala, yang sudah bersama kita di pagi ini, yang insya Allah akan melanjutkan sebuah eh, kajian dengan tema sejarah keluarga sakinah. Dan di hari Senin kemarin kita juga sudah banyak sekali berbagi rahmat ya tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh sahabat semuanya, kasus-kasus yang ada dalam keluarga, dan tentu menjadi inspirasi untuk kita semua.
Baik, Ustaz tadi, kayak halukum? Alhamdulillah ala kulli hal. Agak eh, apa kita tadi pagi sempat kram karena dingin dan ini masih agak berat kepala yang sebelah kanan. Syafaqallah, Ustaz. Amin. Jadi caranya Allah sayang sama aneh itu sering dibikin sakit gitu, Ustaz. Dan Hmm. aneh paham betul bahwa ini cara Allah untuk meredam kesombongan, menurunkan egoisme, me- menghambat takabur dan seterusnya. Karena orang kayak aneh ini ngangenin, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nggak aneh sendiri yang ngomong, siapa lagi yang ngomong? Habis tiap hari kayaknya Ustadznya udah terus gitu. Mudah-mudahan nggak enek nih orang-orang. Masya Allah. Masya Mudah-mudahan ilmu Allah. tambah barokah, Ustaz. Ilmunya sih nggak ada, cuma semangat aja. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Antum sehat ya? Alhamdulillah, syukurlah. Lihat antum pagi-pagi itu Masya munawar Allah. gitu, Masya Semangat Allah. inilah yang mudah-mudahan kita bisa teladani ya. Kalau kalau Ustaz Dodi aja semangat gitu ya, masa ini para santrinya, ini murid-muridnya tidak semangat juga untuk ngaji tiap pagi. Masya Allah, barakallah. Dan Allah. mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus ya limpahkan juga untuk kita semua nih keberkahan, kesehatan juga untuk jemaah semuanya ya yang barangkali sedang ada yang sakit Allah segera angkat penyakitnya dan juga kalau Ya, ada yang sedang ya, kesulitan Allah segera memberi jalan keluar terbaik. ya. Kalau di kemarin kita masih membahas tentang beberapa kisah saja tentang Nah, betapa sekarang aneh ngebahas tentang perannya istri. Ini terinspirasi dari eh, pertanyaan Teddy Yan kemarin. Job desk-nya suami istri itu kayak apa sih? Nah, ini akan Anda pertajam lebih ke job desk-nya, perannya suami dan istri dalam rumah tangga Islam itu seperti apa. Nanti kita lihat beberapa pembanding yang sudah pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, itu Mm. luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Silakan jamaah untuk mempersiapkan diri ya, menerima hidayah Allah melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi dan hati yang sudah kita siapkan mudah-mudahan jadi juga wasilah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, sekarang jazakumullah khair. Di tempat antum hujan, Zat? Hujannya mah kecil-kecil, nggak terlalu besar Ustaz. Ini di tempat anda Gerimis lumayan agak aja. deras ini dan mulai-mulai dingin. Ala kulli hal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salam serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atau bagi yang mengikuti siaran ulangnya nanti bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan apa beliau telah di akhir. Amin. Allah. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan mempertahankan izahnya dan marwahnya di bumi Kanaan. Em, kita doakan juga seluruh pembina, seluruh pengurus, dan terutama seluruh jamaah sehingga terjalin ukhuwah di antara kita bisa saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, dan kita dipersatukan dalam iman dan akidah sehingga mudah-mudahan Allah SWT berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa
kita bisa menjalankan Islam ini sampai kita menjemput husnul khotimah, selamat dari sirat, dan kita berkumpul bersama keluarga di surganya. Kalau nggak ada saya, cari saya. Ini loh, udah yang dulu ngajarin kita tiap pagi, kok nggak ada yang gitu. Mungkin saya nyangkut di neraka dulu, tolong dicari supaya bisa diselamatkan sama antum. Taib, eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak pernah ada jaminan bahwa apa yang kita kerjakan selama melakukan pernikahan itu dipastikan bahwa kita eh, bisa mendapatkan begitu banyak amal. Tapi ada satu pihak yang saya sebut nama tengahnya Tony, depannya Syai, belakangnya Rojib. Iya betul, Syaitonir Rajim. Jadi beliau ini selalu berusaha merusak keluarga yang ingin membangun sakinah mawaddah warahmah. Nggak suaminya, nggak istrinya, nggak anaknya, nggak mertuanya, nggak orang tuanya, nggak tetangganya, nggak pilnya, nggak willnya, semuanya. Dia kerahkan berbagai macam cara. Kita mulai diksinya dari visi dan misi yang dihadirkan oleh iblis yang punya sifat syaitaniyah. Surah 7 ayat yang ke-16 dan 17. Surah Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Yuk, yang malas baca Quran bulan Safar nih, buka. Jangan nungguin Ya, Tena dia udah. baca. Bukan. Yang lain baca juga supaya dapat pahala juga. Kan Ayat denger, berapa udah? Al-A'raf kan dengerin dapat pahala juga. 16, 17. 16, 16, 17. 17. Aku ya udah. Mangga, jadi ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus satu lagi surat berapa udah? 17. Terus Oh, ayatnya. sambungannya. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oh, kan parah kan? Iya. Kita lihat visinya. Karena aku sesat, maka aku akan melencengkan manusia dari jalan engkau yang lurus. Kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Iblis punya visi minas siratal mustaqim. Saya katakan, qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. La aq'udanna lahum. Benar-benar. Dia serius dulu. Dia serius banget. Kalau antuna belajar bahasa Arab, la itu la-nya la taukid. La pendek. Dan itu menandakan bahwa dia serius. Artinya sebagai musuh yang nyata, dia akan menghantam kita dari berbagai macam persoalan yang mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istri yang saya bilang kemarin gandeng tangan suami, itu kan luar biasa ya, rontok dosanya. Tapi berapa banyak istri yang nggak mau gandeng tangannya suami. Ada berapa banyak suami yang paling ogah digandeng sama istri. Karena kalau kita lihat di video-video atau reels pendek atau tayangan-tayangan di beberapa sosmed, itu bisa saling pegang tangan, pegang pinggang, pegang pundak. Oke, sebagian kita mungkin berprinsip kepada, kan menunjukkan kemesraan di umum nggak boleh udah dalam Islam. Oke, fine, nggak ada masalah. Tapi gandengan setidaknya nggak terlalu mesra-mesra amat lah. Nggak usah peluk cium, nggak usah keruntelan di depan banyak orang juga gitu. Tapi salaman nggak ada masalah. Oke. Dari situ perhatikan misinya, dan misinya ini mengerikan sekali kalau saya bilang tuh di ayat 17-nya itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Depan, belakang, kiri, kanan. Dan janjinya apa? Dia bilang, tidak akan banyak yang taat kepadamu.
tidak akan banyak yang bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Dibikin, waduh, itu polanya bisa macam-macam. Udah punya suami, nggak disyukuri adanya suami. Punya istri, nggak disyukuri adanya istri. Udah ada istri dibantuin, dimasakin, diberesin tempat tidurnya, cuciannya diberesin, apa segala macam. Ada kayak terima kasih, ada kayak saling saling menghargai, ada kayak saling, duh ya Allah. Ini kasus yang kemarin saya di apa namanya dilaporin sama salah satu sahabat saya. Itu sampai akhirnya dia minta gugat cerai dan kemudian akhirnya ya dengan sangat berat hati karena kelakuannya bahkan sudah sampai KDRT dan tidak hanya pada dia tapi pada anaknya. Tentu matanya anak biru ya, salah pulang-pulang dari kegiatan di luar terus kemudian mata anaknya biru, anak masih kecil masih SD ya Allah. Kalau saya ngelawan-ngelawannya anak itu ya nggak usah lah dengan cara yang seperti itu. Barbar banget caranya. Kayak nggak punya kata-kata. Tapi memang orang yang punya kelemahan di beberapa eh, situasi itu kadang-kadang memunculkan eh, kesombongan dan egois untuk menutupi kelemahan. Biasanya begitu. Ala kulli hal. Begini, eh, kita diminta oleh Allah SWT untuk kemudian menghasilkan kesyukuran. Punya suami syukuri, punya istri syukuri, punya anak syukuri. Nanti akan Allah tambahkan nikmat. Itu janjinya Allah. Surat 14 ayat 7. Lain syakartum, lain ditenang. Wah, kita udah hafal semua itu. Kalau syukur, ditambahin nikmatnya. Kalau kufur, ya azab Allah sangat pedih. Dan azab Allah itu tidak hanya di akhirat nanti. Ada azab dunia, ada azab kubur, ada azab akhirat. Nah, kalau sampai kemudian kita dihabisi oleh Allah SWT di 3 tempat ini, Masya Allah. Alhamdulillah dari. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yuk kembali kita bicara tentang sejarah keluarga Sakinah. Dasarnya balik lagi, surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Kemarin saya baru menjabarkan bagian frase yang awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Baru sampai situ. Tapi seterusnya wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita bahas frase yang berikut. Ada yang mau baca terjemahnya? 30 ayat 21, silakan. Harum. Ini undangan ini. Ya Silakan. Bude. Mangga, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, begini, sahabat MKI yang dirahmati Allah, calon penghuni surga semuanya. Di frase yang kedua, kalau kemarin saya jabarkan frase yang pertama, min ayatihi an Allah khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, sampai situ, bahwa rasa tenang itu harus muncul dari perempuan, karena domirahanya adalah dari perempuan. Mari kita lihat, Allah SWT menggunakan kata yang berbeda antara khalaqa dengan ja'ala. Wa ja'ala bainakum. Kata khalaqa dengan ja'ala itu dua perbedaan. Khalaqa, Allah sendiri. Tidak ada yang bisa menentukan siapa ketemu siapa, siapa ketemu siapa, siapa ketemu jodoh yang mana, siapa yang akan berhadapan dengan suami yang seperti apa dan seterusnya. Itu mutlak Allah. Al-Khaliq. Allah khalaqa. Oke, clear sampai situ? Oke. Sekarang kata yang digunakan di frase yang keduanya adalah kata ja'ala. Wa ja'ala dan Allah jadikan. Perhatikan siapa objeknya? Wa ja'ala
bainakum, di antara kalian berdua, Bani Yakum. Berarti apa? Harus saling. Waja'ala bainakum. Apa yang harus dimunculkan? Mawaddah warahmah. Maka ini harus dua-duanya muncul dari dua orang. Afwan. Biasa vokalis serak-serak ini biasa. Tidak ngomong sebenarnya. Jadi gini, kalau kemudian dikatakan waja'ala bainakum itu, Tedian tahu tuh, Pak M. Nur itu siapa? Pak M. Nur itu GM kami di Kreasindo, di Internet itu. Terus saya mau pamit nikah itu, beliau pesankan ke saya gitu. Pernikahan itu lembaga yang mewadahi penggabungan antara dua karakter manusia yang sangat berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda cara pandang, berbeda penyikapan, berbeda kebiasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri sampai mati. Perhatikan, untuk menyesuaikan diri sampai mati. Oke, saya lupakan bagian hadisnya, saya lupakan bagian ayatnya, tapi itu salah satu tips and tricks sehingga kita memahami bahwa pernikahan itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Kalau mau bahagia, mau di surga nanti. Jadi pernikahan yang kita jalankan sekarang ini adalah ajang penyesuaian diri sampai mati. Satu. Ajang memaafkan berulang kali. Dua. Kemudian apa? Ajang cari amal antara satu sama lain. Amalnya bisa apa saja. Bisa sabar, bisa syukur, bisa tangguh, bisa tabah, bisa macam-macam. Ada di antara kita yang merasa bahwa, oh Allah ngasih pasangan ke saya ini supaya saya tegar. Ada yang merasa bahwa oh Allah ngasih ngasih pasangan ke saya ini supaya saya tabah, oh supaya saya sabar, oh supaya saya tangguh, oh supaya saya nggak cengeng, oh supaya saya mandiri. Nah, kalau kita sudah mulai memetakan itu, ayo refresh. Oh saya salah keinginan, oh saya salah ekspektasi. Saya berharap bahwa kalau kalau pasangan saya begini, maka saya akan imbangi begini. Punya mimpi-mimpi yang indah tentang telenovela, drama Korea, drama Turki, dan segalanya tentang percintaan yang begitu, wah, Masya Allah. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa, oh ini adalah ajang amal saya. Nah, seperti mantra yang kemarin yang saya kasih di penutup. Kalau memang ini jalan ke surga, saya ikhlas. Itu aja. Jadi gini loh ya. Izin saya sharing apa yang saya rasakan di keluarga saya aja deh. 29 tahun pernikahan saya sejak 96 sama istri. Itu bukan nihil pertengkaran. Atau nggak usah saya deh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ibunda Aisyah. Coba ada nggak kisah-kisah berantemnya beliau? Ada banyak. Wong Ibunda Aisyah itu eh, anak muda yang masih sangat penuh semangat gitu. Semangat anak muda. Dan ketika beliau melakukan kesalahan, mana mau ngaku salah gitu kan ya. Bahkan idiomnya sekarang itu, kenapa Jumatan buat laki-laki? Karena perempuan nggak bisa diceramahin. Katanya. Tapi dibalik juga, kenapa pengajian banyak ibu-ibu? Karena laki-laki susah diajak ngomong katanya. Artinya kesalahan-kesalahan yang sifatnya idiom seperti ini buat saya adalah bagian yang kemudian perspektifnya kita melihat bahwa inilah cara Allah untuk menjadikan kita memunculkan bainana antara kita, antara pasangan maksudnya. Mawadah warahmah. Mawadah itu perlakuan, itu treatment. Nah, kalau warahmahnya itu rasa. Jadi kemarin saya lihat, saya bilang bahwa ketika pasangan kita tergelepar di sofa, ditonton TV gitu, maka tinggal matikan TV-nya, matikan lampunya, kita ambil kasur tambahan, kita tidur di sebelahnya gitu.
hitung-hitung extra bed lah gitu, bawain selimut gitu, buat beliau, tetesin apa zaitun gitu ya, betisnya diurut gitu ya. Tapi ngurutnya ngurut keluar ya, keluar tubuh ya. Jadi kalau ini kaki, betis itu diurutnya ke arah telapak. Jangan dinaikin, kebalik. Gitu. Ya, sesuai dengan aliran darah diurut. Nggak usah kencang-kencang, pelan-pelan. Bukan untuk bikin dia bangun, tapi untuk membuat dia merasa nyaman. Gitu. Tapi jangan digeremet-geremet juga, maksudnya jangan antara antara megang antara enggak gitu, malah geli yang ada gitu. Tadi betul-betul remas dengan tekanan yang cukup. Nah, ini hujan sinyal saya aman nggak nih? Alhamdulillah Aman udah Ah, aman. baik. bagus Alhamdulillah. suaranya. Mudah-mudahan sampai sampai habisnya aman. Terus, terus eh, setelah itu mungkin eh, kalau perlu siapin eh, bikin teh hangat kan sekarang kan kettle-kettle udah nggak kayak zaman dulu ya. Mesti bakar kayu, masukin ke kompor tungku gitu ya. Terus kemudian naikin dandang yang hitam itu pantatnya. Enggak. Sekarang udah pakai kettle, udah pakai main pencet-pencet-pencet aja, bahkan dispenser dispenser yang modern itu sudah bisa langsung terima air panas dan segala macam dan seterusnya. Bikin di termos kecil gitu atau di tumbler-tumbler yang simple gitu ya. Bikin air hangat mungkin kalau dia suka jahe-jahe, kalau ada teh-teh, atau mungkin apa? eh, Kalau saya tuh senang senang jamu-jamuan sih, rimpang-rimpang gitu, kayak eh, kunyit, jahe dengan apa namanya eh, kayu manis. Itu kalau kita jerang sebentar saja, airnya yang kita minum, pastikan disaring ya. Saya biasanya pakai apa? Pakai gelas French press itu, sehingga serbuknya nggak ikut ke minum. Itu menyegarkan loh. Begitu lihat pasangan kita kebangun gitu langsung sodorin tumbler itu. Saya nggak tahu. Eh, Sahabat kemai lebih lebih milih mana? Dicintai atau mencintai? Saya nggak tahu berapa banyak ini. Lebih lebih prefer mana? Kalau boleh milih gitu, lebih milih dicintai atau mencintai? Mencintai. Dua-duanya udah. Masya Allah. Tuhan. Oke. Eh, Punya sendiri-sendiri sih. Kalau mencintai itu kita effortnya melakukan apapun yang kita pengen tunjukin ke pasangan. Tapi jangan pernah berharap kepada feedbacknya ya. Jangan berharap bahwa dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan. Ini cerita cerita saya pribadi. Saya nggak tahu kalau istri saya nggak seromantis itu gitu. Jadi karena saya hidup di masa lalu yang apa eh, lebih kemakan omongan orang-orang Barat gitu. See it with flowers. Wah, itu saya bawain tuh bunga ke beliau. Dia cuma ngelihatnya ya biasa aja ya bunga gitu. Bunga, ya bunga biasa gitu. Nggak yang, "Ah," nggak yang, "Ah, aduh makasih banget, yang meaningful gitu. Enggak. Itu yang biasa aja. Oh iya makasih. Dah. Habis itu kan kebayang di saya karena di versinya saya gitu. Kalau saya dikasih bunga itu saya simpen sampai saya biasanya gantung kalau dia bunga hidup saya biasanya gantung sampai dia kering sendiri gitu dan kemudian supaya dia awet maka kemudian bikin herbarium gitu kan ya kalau zaman dulu ya maka saya taruh di buku yang tebal gitu dilapis dengan kertas supaya nggak ngerusak bukunya gitu kemudian digempet gitu di apa di press sama buku udah berlama-lama nanti bertahun-tahun kita buka itu
oh ini waktu tanggal sekian apalah segala macam. Jadi memori tentang itu, insya Allah gitu, menjadi luar biasa. Nah, eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagian yang kita tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita samakan persepsinya. Karena memang ada orang yang romantis, ada yang enggak. Biasanya karena preferensi, biasanya karena literatur. Gitu ya. Karena bacaannya beda, gaya gaya pendekatannya beda gitu ya. Itu Masya Allah. Saya dulu sama istri itu sampai saya bikinin lagu, saya bikinin aransemen lagu, dan kemudian saya kan dulu pemain pemain gitar juga. Gitu. Eh, ada apa istilahnya? Ada momen-momen di mana ketika saya sakit beliau rawat dengan penuh kasih sayang, apalah segala macam. Itu saya merasa bahwa saya mencoba untuk menunjukkan bahwa saya mencintai dia dengan cara saya. Tapi ya itu tadi, karena berharap bahwa beliau akan membalasnya dengan yang kayak gimana banget gitu, kata zong. Ya ternyata baru saya belajar bahwa oh memang nggak semua orang menyukai itu. Terus saya tanya, saya konfirmasi, mana bunga yang kemarin? Dia dibuang lah. Nah, itu langsung, hah? Kok dibuang? Kan bukan disimpan ya gitu. Itu benar-benar yang dibuang. Ya iyalah, udah layu gitu, ngapain ini? Bener juga sih gitu. Tapi artinya tidak bisa dengan cara itu romantisnya. Nah, saya coba cara lain. Makin nggak itu makin penasaran karena mencintai itu buat saya effort yang membahagiakan. Ini kali, ini kali, ini kali, ini kali. Dan itu baru saya kalau tunjukin ketawa sendiri saya. Ada satu buku kecil gitu yang ternyata itu beliau simpan sampai sekarang. Dan itu buat saya jadi udah 20 tahunan menikah, itu begitu lihat buku itu senyum-senyum sendiri. Nah, kalau dicintai itu lebih kita pasrah, kita pasif. Kalau dicintai mendingan dicintai lah daripada gua capek nggak puguh terus nggak jelas gitu, diterima kagak, terus syukuri juga enggak, apalah segala macam gitu. Nah, balik lagi kepada bagian yang kalau kemudian setiap kepada bunga, yang penting bukan berarti bakar martabak. Mengganggu dengan mengirim sesuatu. Iya. Ya, Ustaz Halis. Apa kepencet? Oh, pencet. Apaan kepencet, Sat? Jadi, kayak pertanyaan titipan. Kayaknya Babe sudah hadir nih. Oh, Masya Allah. Ahlan. MacBook Pro ini biasanya Babe nih. Ahlan, ahlan, ahlan. Iya dari tadi lagi Ahlan, nikmat, wasahlan. lagi Ahlan, wasahlan. menikmati. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut lah Ustadz, karena lagi menikmati kok. Ahlan, wasahlan, Be. Sehat ya, Be? Ahlan bikum. Di rumah Ustadz. Oh, kisah kasih yang ada di Korea kebawa nggak, Be? Afwan Ustadz, Afwan. Kemarin ya lagi agak padat jadi begitu. Enggak apa-apa, Afwan. Be. Justru kepengen dapat kisah kasih yang ada di sana, mungkin jadi inspirasi buat keluarga Boleh jadi Sakinah inspirasi, gitu. boleh. Izinkan. Mangga, Be. Hah? Mangga, Be. Bapak Ya, bagus. kemallah. Iya, sahabat kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka video mah? Mau buka video mah? Ada si Ayang. Ayang lagi deketin aja nih Ayang. Kucingnya Ayangnya, keberapa itu, Be? ayangnya pergi dulu deh sebentar. Ayang tuh kucing keberapa, Be? Ayang kucing. Ada berapa kucing, Be? Enggak, istri maksudnya Tat. Oh, alah. Kirain nama kucing. Alafu. Iya sahabat. Jadi
Ada satu yang menarik yang ingin saya share. eh oh, ini dimiringin ya satu kali ya? Ya, Dimiringin gitu ya? nah keren. Oke, Wah, dimiringin. Sip. skedengnya keren tuh, Be. Sidu. eh saya ingin share sedikit kepada teman-teman sekalian tentang satu dilema yang saya rasakan. eh Kejadiannya kemarin saat upacara. Ketika upacara bendera, eh itu momen penting gitu ya, di mana presiden hadir dan mengabsen satu persatu gitu. Siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir tuh kelihatan sekali. Dan ini momennya kan 17 Agustus gitu ya. Ya. Dan nggak terjadi lagi angka 8008 gitu. 80 kemerdekaan di presiden yang ke-8, 08, 80 gitu. Eh dan akhirnya dibuatlah acara yang meriah tapi khidmat gitu ya. Eh Pada waktu itu setiap kementerian diminta membawa satu truk, di mana truk itu harus dihiasi dengan kekhasan kementerian masing-masing. Hmm. Tentu Kementerian Halal dalam hal ini BPJPH eh, membawa logo halal, membawa tulisan yang penting halal dan seterusnya sudah dipersiapkan di satu truk gitu. Dan presiden menyaksikan. Setelah presiden diam di tengah-tengah Monas itu, di Istana Merdeka, maaf, kita satu persatu gitu ya. Kementerian ini, BPJPH lewat semua. Dan itu kita say salam kepada presiden dan presiden melihat serta ada penilaian khusus dari Mensesnek. Di saat yang sama, istri saya sudah 10 minggu berada di Australia. Dan dia harus pulang gitu. Terus saya bimbang apakah menjemput istri, apakah ikut dalam acara karnaval 17 Agustus gitu. eh Apa yang harus saya putuskan gitu. Sementara ketika istri bilang jemput dong gitu, saya bilang Lagi Zoom. gimana ya? Saya Udah bilang main kan tadi. lagi, kan saya bilang, aduh, alah, gimana nggak enak saya nih sama presiden dan lain-lain gitu. eh Akhirnya saya tanpa bilang sama dia saya bisa, karena memang awalnya nggak bisa gitu loh. Hmm. Ah, akhirnya saya bilang, "Ah, Bismillah saya jemput gitu saat. Ya. Bismillah saya jemput. eh dan dia nggak tahu saya jemput gitu. Dan ketika pesawat mendarat, saya masih mengirimkan gambar Monas lagi saking ramenya gitu, sehingga dia yakin banget saya tuh nggak datang gitu. Dan rupanya waktu ngirim itu saya sudah di pintu pesawat gitu. Jadi, ya alhamdulillah dengan fasilitas saya bisa menjemputnya di pintu pesawat, bukan Allah. bukan di lounge gitu, Ya. bukan di luar gitu. Di Barata Saya ya. saya jemput di Garbarata. Jadi pas dia keluar, orang pertama yang saya temuin itu saya gitu. Eh, Masya Allah. Kenapa saya lakukan itu? Karena begini, apa namanya? Amanah Allah itu kan istri kita gitu ya. Ya. Kalau kita mengistimewakan amanah yang Allah kasih, saya tuh yakin banget Allah akan mengistimewakan kita gitu loh. Ya, setuju. Sepakat. Jadi ini yang mungkin disebut karena Allah gitu ya, bukan bukan karena nafsu semata, bukan karena pengen berbalas gitu loh, pengen dibalas gitu loh, bukan karena pengen dipuji gitu, bukan karena pengen diapa-apain gitu. Tapi ini memang karena gimana ya, Allah yang perintah gitu loh, Nabi Ya. yang perintah gitu. Kan Rasulullah bilang di depan para sahabat yang mulia-mulia gitu loh, para sahabat. Kan Nabi main tebak-tebakan gitu ya. Siapa yang paling baik di antara kalian gitu kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan, 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 bukan. Siapa tebak kata Nabi. Terus Nabi tinggal bilang khairukum khairukum li ahlik. Gitu kan? Ya. Yang terbaik di antara kamu tuh yang paling baik dengan keluarga gitu kan? Ahlik itu kan keluarga, Ya. termasuk istri dan anak gitu kan. Itulah yang
yang sebenar-benarnya gitu loh. Akhlak yang sebenar-benar itu yang kayak gitu loh. Ya. Apa namanya? Ada kan orang yang nggak ngangenin gitu loh, begitu jalan biarin aja gitu. Saya nggak habis pikir tuh begitu saya berpisah sehari aja ribet gitu, 2 hari ribet gitu, 3 hari pusing gitu ya. Dan selama 10 minggu kemarin gitu, entah entah berapa berapa papan bodrek ya. Istilahnya gitu ya. Habisnya kalau pusing ya minum bodrek tidur, minum bodrek tidur, minum bodrek tidur gitu. Saya nggak tahu ini ada sebuah ketergantungan atau bukan gitu ya. Apakah teman-teman merasakan gitu yang seperti yang saya rasakan gitu. Dan ketika saya WA Mensesnek itu malah ngasih jempol gitu. Malah ngasih jempol gitu. Keren Babe gitu kan. Maksudnya gitu biasanya sih jawabannya. Artinya teman-teman sekalian, ya, saya cuma mau sharing gitu ya. Ketika Anda memuliakan pasangan Anda, jangan lihat dianya gitu loh. Jangan lihat dianya, lihat Ya, Allahnya gitu. ya. Setuju, Bang. Kalau lihat dianya ntar inget, ntar dia ada salahnya, Ya, ntar dia ada ya, kelirunya. Jadi kita kesel gitu loh. ya, Tapi kalau lihat, ya Allah, ya Rabbi. Kayak sholat ya, sholat. Kita lagi buru-buru gitu kan. Kita lagi buru-buru, kita lagi capek, kita lagi apa gitu. Astagfirullahaladzim. Wajib, ini kewajiban yang mesti kita jalanin. Gitu kan. Nggak mungkin kita tinggalin gitu kan gitu. Nah, ngelihat ibadah di rumah tangga tuh kayak gitu gitu. Dia suka begini, biarin gitu loh. Apa dia yang salah kok ngapain gitu kan. Ya Allah nggak gitu gitu. ya, Nggak apa-apa. Kan ini oleh Allah yang suruh kan gitu. Jadi balikin ke Allah aja teman-teman. Supaya apa? Supaya kita punya apa ya? Punya marwah, supaya kita punya 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 pegangan gitu ya, semua punya andalan gitu ya, punya andalan. Lain halnya kemarin dalam TikTok gitu ya, saya suka scrolling Umar Mita ya, teman kita, sahabat kita, dia tuh mengatakan begini, eh Anda yang merusak misakon golizo itu berada dalam kebencian Allah yang luar biasa gitu. Apa tuh misakon golizo? Ya, itu kan perjanjian ketika kamu ingin menikahinya gitu. Nah, terus ada yang bertanya gitu ya, bagaimana dengan suami yang kemudian menikah lagi gitu sehingga dia beristri gitu. Apakah itu merusak misalkan golizo gitu? Tidak justru, tapi itu balik lagi soal keikhlasan kedua belah pihak untuk menerima kondisi dan keadaan. Nah, kalau Buya Yahya mengatakan, apakah kamu mau meninggalkan anak-anak yang membenci suaminya, yang membenci ayahnya? Begitu. Jadi teman-teman coba di dicari balancingnya terhadap apa yang saya katakan, yaitu di antara keikhlasan, di antara menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita memuliakan pasangan. Sebenarnya jangan lihat pasangannya, tapi ntar bilang enak aja, dia enggak enak aja, nggak bisa begitu. Ini kita bukan bukan bisnis gitu loh. Kalau bisnis kita keluarin berapa, kita terima berapa. Kalau ini bukan bisnis gitu. Ini menjalankan perintah Allah kok. Dan kita yakin bahwa ibadah yang terlama sepanjang masa itu adalah bukan sholat yang cuma 5 menit, bukan haji yang cuma 3 hari 5 hari gitu ya. Tapi ibadah terlama di dunia ini itu adalah menikah. Karena sejak saya terima nikahnya sampai meninggal itu dihitung ibadah semua. Itulah ibadah terlama. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga sama-sama dengan ibadah terlama ini. Ini sekedar sharing. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Dan nerusin yang kemarin deh, itu ada waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Itu Nah, jadi bagian yang aneh kemarin mencoba untuk mendescribe bahwa Allah SWT sudah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa inna fi dzalika, yang seperti itu tuh, kondisi yang kayak gitu tuh, itu eh, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu menjadi tanda buat orang-orang yang mau memikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Nah, kebesaran Allah itu hmm, salah satunya
ya peran suaminya yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Yang kalau kita lihat surah An-Nisa 34 itu ada penafkahan, ada pembimbingan agama, ada perlindungan. Kalau kita ngelihat para sahabat di zaman dulu, laki-laki belajar sama Rasul SAW, kemudian mereka ngajarin istri, istri ngajarin anak. Hierarkinya begitu keren sehingga muncul masyarakat madani yang sangat luar biasa. Nah sekarang ini kebanyakan perempuan yang ngaji perempuan yang ngaji, nah lupa bahwa dia menjadikan suami harus jadi, Wah, gitu. oh, dari situ. Jadi begitu Nah, misalnya, seorang istri udah. jadi keminter, gitu, akhirnya suaminya minder, anaknya keder, udah keluarganya keblinger itu kalau udah begitu tuh. Jadi jangan sampai kemudian eh, kalau tadi Babe memberikan satu gambaran bahwa Rasulullah SAW itu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, paling baik terhadap keluargaku. Nah, itu kan Rasul ya. Nah, sekarang kita lihat peran istri deh Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kan Rasulullah SAW cuma ngasih kemarin tuh ngiri banget sama para perempuan itu. Dia bisa dengan gampangnya meraih 8 pintu surga hanya dengan mentaati suami setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan. Dan ternyata ketika ditanya tentang wanita yang soleha, Rasulullah SAW tidak menjawab yang banyak tahajudnya, yang banyak tilawahnya, yang enggak. Ternyata yang wajahnya semeringah ketika dilihat suaminya. Ketika Itu jadi poin, menampilkan, Ustaz. iya, kan kalau Itu jadi poin. kalau Benar. kita minta nih, kita minta sama Allah di surat 2574 itu qurrata ayun, maka ya munculkan dulu itu qurrata ayun ya. Jadi saling memberikan keindahan dari penampilan aja udah begitu kan, Be? Saya mau tampilkan begini, Ustaz. Masya Allah. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betul. Allah benci banget sama orang yang ngomong doang tapi nggak Ya, ngerjain. betul. Termasuk doa supaya istri kita qurratu ayun, tapi kita nggak qurratu ayun lebih dulu. Ya, setuju. Gitu. Saya sepakat banget, Ustadz. Ente, kita juga bilang sama istri kita, ente hatam Quran 10 kali dibanding dengan 1 kali senyum di hadapan suami. Mana pahalanya lebih gede? Ya, senyum. Senyum di hadapan Ya, suami lebih benar. dahsyat pahalanya daripada Benar. 10 kali hatam. Ente tahajud 1000 rakaat dengan kue yang dibikinin, yang jangan lupa Khadijah mendapat kirim salam dari malaikat dan Allah menyediakan surga dari kristal bukan karena Khadijah habis tahajud. Bukan karena Khadijah habis sekain perang bekas darah Nabi. Tetapi setelah Khadijah bikin kue buat Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Betul kan? Mana Khadijah lagi bikin masakan, kirim salam. Allah kirim salam. Allah bilangin Allah redho padanya. Kan Nabi lagi bikinin kue buat Nabi. Masya Allah. Jadi, wahai para ibu yang hadir, ketahuilah, ketika saya masih aktif di pengajian, saya katakan kan seringnya, ibu-ibu yang hadir ke sini dengan ketika dia menghindari suaminya yang udah pensiun di rumah, ibu-ibu ngaji dalam keadaan kufur. Ya, setuju. Ibu ketawa gitu, saya tahu aja begitu. Saya bilang, ibu lebih afdol pulang. Kalau disuruh milih antara ngurus suami atau puasa, mending puasa, Be. Makanya ya Allah, apalagi ibu udah punya suami stroke, ibunya masih segar. Itu pintu surga itu tinggal cuma sebatas tali, cuma sebatas kulit bawang. Ibu layanin, meninggal, ibu surganya luar biasa. Apalagi keluar dari mulut suami, yaitu prestasi tertinggi. Bukan karir, bukan punya emas berlian. Prestasi tertinggi seorang wanita, bukan dia menjadi direktur, bukan dia menjadi menteri, bukan dia jadi apapun. Tapi prestasi tertinggi seorang wanita ketika suaminya mampu berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, aku redho padanya." Itu prestasi tertinggi. Apa yang mesti Anda raih tuh teman-teman? Oh ibu-ibu. Ada berapa nih? Oh 550 orang ibu-ibu. Ada apa yang akan Anda raih? Hah? Apa yang Anda raih coba? Apa yang Anda cari coba? Yang Anda cari itu ada itu gitu loh. Anda mau cari
ibu-ibu ini sukses banget nih katanya seorang suami. Kenapa sukses nih? Waktu saya dia jualan online Ustadz, bisa 20 juta, 30 juta sebulan gitu loh. Dia jualan online, dia sibuk banget di jalan. Enggak, itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika suamimu mampu berkata, wahai istriku, saya ridho padamu. Ya, Itu prestasi, saya bilang. Itu karir ya, setinggi-tingginya karir seorang wanita. Karena Anda boleh memilih 8 pintu surga dari jalur yang mana yang kamu harus mau masukin. Nah, anak-anak kita yang hadir di sini mudah-mudahan bekelin dengan kayak begitu. ya. Ini ilmu yang betul-betul bisa didapat dari ta'alim muta'alim, dari ilmu di balik ilmu, bukan mengejar sekian ini. Ada ibu-ibu umroh tapi menghindari suami. Ini kan Ya, ibu-ibu maaf ya, ya, bodoh sekali gitu. Dia mendatangi dalam murkanya Allah, dia sangka dia ibadah itu cuman Ka'bah, dia umroh berkali-kali karena dia menghindari suaminya yang bawel. La betul. ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, jadi mudah-mudahan para ibu di sini menyadari kodratnya itu memang kayak begitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, begitu. Begitulah B, izin terjadinya, B, begitulah hukum Allah. izin B. Kata Tedian, andaikan semua suami kayak Babe sama Ude. Ini masalahnya begitu banyak laki-laki yang kemudian nggak mampu menghadirkan kebaikan buat keluarganya. Alias ada yang KDRT, ada yang anaknya dibogem sampai biru matanya, ada yang melakukan pokoknya kasar, mana dia apa pengangguran Gini, lagi dan seterusnya. mungkin Itu ya Allah ya Rob. Ibu yang tadi komentar, tolong tolong berikan kepada saya contoh siapa wanita terbaik di seluruh zaman. Wanita terbaik dalam Quran maupun hadis. Satu, Maryam. Nggak bersuami, Bu. ya Siapa lagi? Asyah. Asia. Asyah. Itu Bininya lakinya Fir'aun. Fir'aun, Bu. Iya, ya, Coba, siapa wanita terbaik? Fatimah. Miskinnya minta ampun, Bu. ya. Siapa lagi? Khadijah. 40 tahun, Bu. Baru dapat suami seperti Rasulullah, Bu. Masya Allah. Suaminya sampai meninggal Siapa, 2 kali siapa ya, Bu? yang Ibu mau Iya. contohkan siapa coba? Wanita terbaik sepanjang masa. Siapa coba? Dia memiliki suami yang tidak sempurna. Dia memiliki pasangan yang tidak sempurna. Jadi jangan berkecil hati dan jangan berharap, tapi buatlah. Saya sering katakan, bagaimana kalau suamimu itu pulang dengan mabuk, KDRT, naudzubillah, summa naudzubillah, Ya. bawa perempuan lain ke kamarmu dan kamu disuruh di luar dan dia KDRT kepada kamu. Apa yang akan kamu lakukan? 99,99% wanita akan minta cerai, 99,99% wanita akan mengutuk suaminya. Padahal Allah takdirkan kamu menjadi pendampingnya untuk kamu perbaiki tingkah laku suamimu itu. Yang kejadian di mana Kenapa tuh, Be? enggak? Iya dong. Yang kejadian di mana itu, Be? Yang suaminya dipenggal itu. Iya ada. Karena ngelempar anaknya ke kali gitu. Itu dia. Allah. Jadi wahai Bapak, wahai Ibu-ibu sekalian, untuk menjadi baik tidak harus mendapatkan pasangan yang baik. Ya. Catat baik-baik itu. Untuk menjadi baik tidak perlu mendapatkan pasangan yang baik. Ibu-ibu tetap bisa menjadi baik dengan pasangan yang tidak baik. Lihat sahabat, lihat keluarga Nabi, lihat para nabi. Toh para nggak sempurna gitu. Tapi lihatlah, di manakah mereka mendapatkan kebaikan? Ya di sisi Allah dengan cara menjalankan saja. Wah ini suami saya tuh nggak beres, dia nggak sholat, dia gini-gini. Ya Allah, saya terima. Ini takdirmu, ini tugasku untuk membawa dia kembali ke jalan Allah. Masya Gitu aja Allah. beres. Masya Allah. Ya Allah, saya terima. Bu, Nabi Musa punya kaum itu berapa? Nabi Ibrahim punya kaum berapa? Dia seorang nabi itu. Nabi Muhammad punya kaum berapa? Ibu sebagai manusia punya kaum satu, yaitu siapa? Suamimu sendiri yang harus kamu ajak. Dia kembali ke hadapan Allah. Suamimu sendiri yang masih kamu ajak lagi dan bimbing lagi. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah untuk memperbaiki. Kita nggak pernah mendengar cerita suami daripada Rabi'ah al-Adawiyah. Ya.
Kita nggak pernah mendengar kisah satu pun tentang siapa suaminya dan bagaimana, apakah bersuami, tidak. Tapi Rabi'ah al-Adawiyah adalah wanita yang membuat kita bergidik bulu kuduk kita. Kalau melihat, saya udah menggigil aja tuh. Kalau melihat syair-syair yang ditulis tentang Iya, Allah, Masya Allah. yang ditulis oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi wahai Bapak Ibu sekalian, buat kita ini para laki, cobalah ya, coba cintai karena Allah sehingga keputusannya itu berdasarkan Quran dan hadis gitu loh. Ambil ini jangan ya, ini jangan ya, ini jangan ya. Kata Quran boleh jalanin, ini jalan nggak, ini nggak. Kata Nabi boleh jalanin, gitu aja udah beres. Masya Saya Allah. hidup kita insya Allah akan selamat gitu ya. Kata Quran boleh, kata Nabi boleh, kata hadis boleh, ya udah Bismillah gitu. Iya, Baik teman-teman, ini Masya Masya Allah. Allah saya jadi Masya Allah. kepanjangan ini, Ustaz Khalif. Afwan, Enggak afwan. lah, enggak lah, Be. Tapi memang harmoni suami istri itu kalau kita ngelihat ada satu potong pendek di Al-Baqarah 187 itu, Be. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi, Ibatulahunna. iya. Jadi saling melengkapi, nutupin kekurangan, menghiasi kehidupan. Itu kan mestinya kayak yang Allah kepengen dari setiap kita. Dan Allah itu kadang-kadang pakai bahasa majas yang Masya Allah luar biasa. Tadi Istri, malam saya WA Aisyah. Tadi malam saya WA gimana, Be? Aisyah. Gimana, Be? Saya WA pakai huruf besar sekali. Aisyah, Nah, Aisyah tahu nggak kamu banyak kekurangan? Huruf besar semua. hmm. Titik, 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 titik. Handphonenya dipakai nih. Saya mau tunjukin. Titik, 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 titik ke bawah. Terus, tapi papa lah yang menutupi kekuranganmu itu karena kamu kecintaan papa. Itu langsung ceker gitu ya. dia langsung dia langsung share dengan emot nangis gitu kan ya dan seterusnya dan seterusnya. Eh, nah yang kayak gini-gini perlu kita kita sering pupuk ya. Beruntung kita bergabung dalam Majelis Keluarga Indonesia yang Masya berbicara Allah. soal keluarga Masya yang nggak Allah. akan pernah membosankan insya Allah gitu. Boleh nggak, Be? Kita punya prinsip keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu pertama komunikasi jujur dan terbuka. Musyawarah dalam masalah. Ibadah bareng-bareng. Mengutamakan akhlak dan kesabaran. Hidupkan sunnah. Itu aja bisa kan, Be? Iya Ustaz. Nah, Ustaz setuju Ustaz. Jadi Terbuka jangan terlalu Ustaz. Kalau ternyata terbuka mengecewakan mendingan sembunyiin. komunikasi, Be, yang terbuka, Be. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk kita sharing, berbagi rahmat. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dari apa yang kita bicarakan pagi ini. Selamat malam, Mas Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Gak bosan-bosan ya kita mendengarkan obrolan para guru kita ini, Masya Allah, dengan teladan-teladan dari para guru kita menjadi La inspirasi haula wala untuk quwata kita. illa billah. Mudah-mudahan ya. Jadi, dan ini memang wajib di-share juga ke para suami nih. Kalau ini kebanyakan para ibu yang hadir, jangan lupa nih eh, barangkali dengan inspirasi dari bagaimana Ustaz Dodi yang eh, biasa mengirim bunga untuk istrinya gitu kan, atau Babe yang Masya Allah gitu ya, memuliakan istri dengan caranya, itu menjadi hal-hal yang sangat menarik. Dan tentu ini romantika yang mungkin baru sedikit yang disampaikan oleh para guru kita ya. Masih banyak kayaknya mungkin catatan-catatan penting yang sudah dilakukan oleh para guru kita dan mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua. Insya Silakan ya, Allah. yang ingin berbagi, sharing juga ya, silakan mumpung ada guru kita Babe dan juga Sedodi sharing, berbagi inspirasi, dan mungkin yang ingin bertanya silakan. Dan tadi penting ya, tidak silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babeh dan Ude, saya tertarik minta ceritanya. Adakah cerita tentang kelemahan istri, tapi justru bikin Babeh sama Ude malah tambah sayang gitu sama istri? Nggak boleh. Nggak Boleh. boleh. Apalagi di umum. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya Nggak bikin tambah boleh. sayang gitu. Tambah Kalau dari aneh gampang, Teh. Jadi ada satu kisah yang menginspirasi. Jadi istri ini dia berusaha untuk, Mas, kita bikin SWOT ya.
kita bikin SWOT di keluarga. Kan kalau di kantor-kantor kan biasanya orang bikin strength, weakness, opportunities, dan threat. Kita pernikahan kita SWOT juga yuk. Oke, kata suaminya. Kalau emang itu idemu kayak gitu. Oke, kita cari. Udah, suaminya nulis pendek, istrinya nulis panjang. Terus istrinya tanya, Mas, eh, boleh nggak punya Mas baca dulu? Enggak lah, kamu yang punya ide kok. Kamu dulu lah yang baca. Oke, tapi nggak apa-apa ya, nggak tersinggung. Kita mau terbuka nih, oke, nggak apa-apa, udah santai aja. Dia baca tuh. Aku suka Mas itu begini, tapi kalau bisa begini, aku lebih suka. Mas itu suka gini, dan aku senang, tapi kadang-kadang Mas tuh suka gini. Nah, tapinya itu banyak banget gitu. Itu panjang, sampai lembar kedua, sampai ini. Tapi nggak apa-apa ya, aku panjang gini, nggak apa-apa, kata suaminya sambil netes tuh air matanya tuh. Panjang, begitu kira-kira hampir hampir 2 lembar, kertas kecil itu, terus kemudian, udah, sekarang giliran Mas. Ya udah ini baca aja gitu. Loh, kok curang? Ya enggak kan kamu yang kepengen kepengen kita semua memperbaiki itu semua gitu. Terus dibaca, begitu dipegang kertas itu, dipeluk suaminya. Maafin aku ya Mas, maafin aku. Ternyata tulisannya seperti yang saya sering ucapkan ke istri saya. Dengan semua kekuranganmu, engkau sempurna untukku. Nah, begitu baca itu, selesai semua. Karena memang kita menikahi pasangan itu untuk urusan kita kepada Allah. Bukan untuk urusan kita kepada manusia. Berharap pada manusia banyak kecewa. Saya kemarin nulis di apa namanya? Nulis di status. Berharap pada manusia banyak kecewa. Berharap pada Allah banyak bahagia. Gitu kurang lebih teh. Iya, udah sekalian boleh sharing sedikit ya. Mangga. Iya, kalau saya ngerasain gitu kan banyak yang bangga dengan cerita orang lain ya. Kalau saya dari situ dari nasihat-nasihat udah gitu, saya merasakan saya lebih baik bangga dengan kisah saya. Mau sedih, senang saya bangga dengan itu karena Allah sudah pilihkan yang paling indah gitu. Sahih, sahih. Jadi dinikmati, air mata itu dinikmati. Ya. Kata Ude, setiap air sakit itu dikasih obat sama Allah gitu. Ya. Itu sih yang paling indah terasa sama saya saat ini gitu. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak perlu ngumpet di lemari mojok ya, nggak perlu ya. Enggak, udah. Bel ketawa aja nanti. Baik, yang lain monggo silahkan. Ada ngumpet semua nih, pengennya udah jadi penikmat semua. Iya. Tak bisa berkata-kata udah. Jadi ngomong. Sekata-kata lu. Saya mau tanya, Mangga. Silakan. kan ini tadi mengenai yang udah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, Oke. itu biasanya bagaimana cara kita menilai gitu. Ini Oke. tuh Oh, kalau belum berkeluarga hubungi saya. Saya jodoh. Kalau Gak belum ada. berkeluarga tinggal telepon Japri, saya cariin. Oh, nanti dulu. Nyari ilmunya dulu, Be. Ntar khawatir dikasih Erik ntar. Mbak Oli, Banyak. kalau dari saya, izin, Be. Kalau dari Tafadhal. saya, Rasulullah SAW itu milihnya kalau kepengen yang ganteng kayak orang Romawi. Kalau milih yang kaya kayak Yahudi. Kalau milih keturunan bangsawan kayak Arab kuno, kayak Arab jahiliyah. Tapi yang keempat Rasulullah SAW yang agamanya bagus. Nah, Mbak Oli, saya merefer kepada apa yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Anak-anak saya hanya saya boleh nikahkan dengan yang bisa menjelaskan 10 ayat dan bisa menjelaskan 10 hadis. Saya nggak mau tanya urusan pekerjaannya apa, duitnya berapa, maharnya berapa, nggak ada urusan. Selama dia bisa menjelaskan 10 ayat dan 10 hadis ke saya, monggo silakan. Anaknya mau,
go ahead. Dan itu sudah terjadi di 2 anak saya yang pertama. Dan itu alhamdulillahnya dengan kriteria itu ya karena saya membesarkan anak-anak saya minimal 7 juz gitu. Ya, maka dapatnya harus setidaknya 7 juz juga kan gitu suaminya. Karena dia jadi qawam. Jangan sampai 10 kemudian 10 juz tadi Ustaz. 10 ayat Ustaz bilang tadi. 10 ayat ngejelasin, 10 hadis ngejelasin. Kalau Oh, hafalannya mantap. di 10. atas 7 juz. Di atas Keren. 7 gitu. Jadi itu aja Allahu yang gitu. Akbar. Jadi kalau dengan itu banyak anak saya yang kedua tuh banyak yang minta yang ini, yang itu, yang apa segala macam. Ya saya balikin ke anaknya. Kalau bapak sih milihnya yang gitu, yang bisa ngejelasin 10 ayat dan 10 hadis. Jadi filternya saya begitu. Nah, Mbak Oli boleh nanti nyari ke masjid. Tapi biasanya di masjid itu yang datang awal pulang terakhir itu udah aki-aki. Tapi kalau misalnya ada seorang pemuda yang masih lajang, incer tuh, gitu, incer tuh. Kalau perlu cari tahu tentang beliau. Bahkan sekarang udah banyak imam-imam muda gitu, kalau perlu sama beliau aja deh, gitu. Nggak usah dilihat dia nggak punya duit, imam gajinya berapa sebulan, nggak usah dipikirin. Nanti boleh buka surah 24 ayat 32. Allah yang mencukupi ketika kita miskin. Gitu. Kalau dari aneh begitu. Tahu deh. Siap. Sami'na wa ata'na bil ayah wal wa'izatil hasanah. Gitu Mbak Oli. Siap, Ude, makasih. Dengan senang hati. Barakallah. Yuk yang lain silahkan. Mumpung hujan nih. Makin Kalau terus boleh saya makin tambahin gelap. yang cinta ibu. Tafadhol. Yang cinta ibu. Yang cinta ibu. Masya Yang Allah. cinta ibu. I guarantee you dia akan mencintai istrimu. Ya. Sama Yang ibunya nggak aja berani gitu. cuekin ibu. Ya. Yang nggak berani cuekin ibu. I guarantee you dia akan menjadi pasangan terbaikmu. Masya Allah. Masya Allah. Ya ditambahin Benar. dengan apa yang Ustaz Dodi sampaikan tuh. Ya, Jadi ini cuma penambahan ya. Tambahannya adalah cari yang cinta ibu. Jadi kalau ada seorang yang hafiz tapi dia biasa aja sama ibunya, dengan seorang yang hafiz yang mencintai ibunya, ambil yang mencintai ibunya dan hafiz tentunya. Ya. Nah, Centang hijau tuh, Be, ya. Harta terbaik itu, terindah itu. Cintai ibu. Jangan Centang hijau tuh, Be. tersinggung kalau suaminya berkata, kalau saya ada pilihan, ibu bilang A, kamu bilang B, saya mau A saja karena saya, wah ini suami kok begini ya. Enggak, itu suami terbaikmu. Ambil, jangan lepaskan. Karena suami yang menghormati ibunya, lebih daripada menghormatimu, dia suami yang ngerti agama. Suami yang memuliakanmu, ya tapi masih punya ibu, dan dia cuekin ibunya, hati-hati. Ketika dia ada wanita yang lain, maka giliran kamu yang akan dicuekin. Ya. Ini ada pertanyaan nih, Be, dari Mbak Rini nih. Bagaimana pandangannya jika ada statement as-solihat li-solihin? Itu apakah berlaku sampai pernikahan yang mungkin akhirnya menjadikan salah satunya berubah menjadi tidak baik? Urusan ayat, urusan Ustaz Dodi. Saya mau cerita urusan fakta. Baik, Urusan fakta. Bismillah, salatu Ya. wassalamu ala Rasulillah. Jadi Fakta kalau kita. Urusan ayat, Ustaz Dodi. Oke, dari versi saya gini Mbak Rini. Pertama kita tahu bahwa ada cikal bakal orang baik itu meskipun tadinya nggak baik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya merefer kepada apa yang saya lakukan gitu. Saya kacau dulu. Saya kacau dari dunia gelap lah gitu. Sekarang lebih menuju kepada saya sudah tinggalkan dunia hitam itu gitu ya. Sekarang udah banyak yang putih di kepala gitu ya, di uban maksudnya. Terus berusaha untuk memperbaiki diri. Itu kan tadinya dari tidak baik. Istri saya dulu, oh masya Allah, memandang tubuhnya itu, wah, semelohe, semilikiti lah pokoknya. Kalau melihat beliau,
You can see all the way you look at me lah gitu. Kalau pakai baju itu. Setengah paha. Mbak Tedian tuh tahu tuh. Setengah paha apalah. Wah, menarik. Sampai di bel om-om segala macam di jalanan. Tapi dengan itu kami berjalan berdua. Dari ketidakbaikan itu berjalan berdua bersama dan kemudian minta sama Allah SWT supaya kami baik-baik saja. Dan alhamdulillah seiring waktu saya berusaha untuk memperbaiki diri, ketemu Ustaz Bapak Haikal belajar banyak, ketemu Ustaz yang lain belajar banyak, sehingga saya saatnya berubah gitu tanpa harus pakai sabuk ranger apa Power Ranger gitu. Takutnya jadi Ranger Pink gitu, ngondek ntar. Iya. Terus kalau kemudian dalam perjalanan itu kemudian terseok-seok, tertatih, biasa itu. Bahwa kemudian ada yang seperti pasangan kita tertinggal atau kita sudah berusaha hijrah tapi pasangan nggak keseret juga, ya itu PR kita yang tadi saya bilang. Ternyata Allah memberikan pasangan kepada kita untuk membuat kita makin tangguh, makin kuat, makin struggle. Gitu Mbak Dini. Tedian mangga? Atau Babe dulu silakan. Iya, Babe dulu silakan. Yang urusan yang seperti ini benar-benar goib. Karena kita nggak tahu endingnya. Ya. Ya, kita sama sekali nggak tahu ending daripada yang kita lihat kan cuma kasat mata. Yang kita lihat fakta. Ada perempuan baik, kok lakinya kok brengsek ya? Ya. Ini gimana kok? Padahal ayat itu solihat bersolihin gitu kan. Sayyiat gimana ini ya? Jadi bingung sendiri gitu. Saran saya memahaminya adalah, hey para solihin, lo kalau mencari yang solihat dong, gitu ya. Gitu ya. Lalu kemudian ketika salah satu berpisah, pastikan kamu yang solihin, gitu. Kamu yang soleh gitu. Saya sering memberikan analogi begini. Ada orang udah mau jadian, udah ngirim undangan, tahu-tahu nggak jadi nikah, gitu kan? Kecewa? Nggak usah, saya bilang. Nggak usah kecewa. Untung pisahnya belum ada ijab kabul. Kalau udah satu duda satu janda dong gitu. Ada pasangan udah menikah belum punya anak, dia bercerai. Syukuri aja. Untung belum punya anak. Coba kalau udah punya anak, lebih repot cerainya gitu. Ada seorang pasangan suami istri, dia udah punya anak 4, bercerai. Loh, saya syukuri aja kalau udah terjadi. Catat ya, kalau udah terjadi ya. Kenapa? Untuk 4. Coba kalau umpamanya anaknya lebih banyak lagi, lebih repot. Ini anaknya udah 5, udah 6. Dia bercerai. Ya syukuri aja. Kenapa? Karena firman Allah tadi. Laki-laki yang baik akan berpasangan dengan perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk akan berpasangan dengan perempuan yang buruk. Dan ketika kita berpisah, pasti salah satu di antara kita ada yang buruk. Dan saya pastikan bukan saya. Gitu, keren gitu loh. Ya. Jadi itu kalau udah terjadi. Kalau belum tentu tidak. Kalau belum ya kita bicara lain lagi. Ini kan kalau sudah terjadi. Yang saya ingin sampaikan adalah Anda kan orang baik. Ngapain nyari yang nggak baik gitu. Nih ya saya kasih tahu rahasia ibu laki-laki nih ya kepada semua ibu-ibu yang hadir ya. Dan juga yang belum menikah ya. Dia nggak akan memilih orang yang gampangan. Jadi jangan sok wanita berkata, saya mencintaimu, saya serahkan kehormatanku padamu. Jangan sok begitu. Ketika diraih, lu akan ditinggal. Jadi laki-laki itu sejahat-jahatnya, sebajingan-bajingan laki-laki, ketika dia mau menikah, dia pasti mencari wanita desa yang jujur, yang belum kenal pria, yang virgin tentu saja, yang nggak pernah pacaran, itu yang diambil. Anda akan jadi pemenang selalu dengan bersikap yang seperti ini. Jadi lalu perbaiki bersama-sama begitu. Mohon maaf ya, kalimatnya mungkin nggak enak, tapi ya begitulah faktanya. Insya Allah. Tedian mangga? Izin? Kemana, Udah ada konferensi pers jam 8 siap, sehingga saya mesti siap. prepare dan belum tahu apa yang harus saya bacakan. Siap.
Yasarallah murah insyaallah Be. Amin ya Allah. Barakallah Lalu Be. naik mobil, tidak naik pesawat, kami naik mobil menuju Jogja, insya Allah. Masya Allah. 6 jam Karena ya? ada beberapa titik yang mesti kita lewati Oh, oke. sambil melakukan pengecekan kehalalan di perjalanan, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yasarallah murah insyaallah Be. Amin Maulana ya Karim. Fadol lanjutin Ustaz. Barakallah Be. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Be. Waalaikumsalam. Fi amanillah. Barakallah. Amin Maulana ya Karim. Teh Dian mangga teh? Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari pelajaran yang udah kita pelajari itu aku ngambil intisarinya, maksudnya kalau dalam berkeluarga itu kita harus tumbuh bersama gitu ya udah ya. Sahih. Gimana caranya, pertanyaannya sebetulnya simpel. Gimana caranya kalau umpama yang mau belajar tuh istrinya aja sementara suaminya malas belajar. Oke, good. Itu aja sih pertanyaannya. Syukran Good udah. question. Good question. Luar biasa. Pertanyaannya Masya Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini yang disebut sama Ustadz Ruli sebagai family growth. Jadi suami nggak mau belajar atau pasangan kita nggak mau belajar, maka tetap bertumbuh. Toh tetap semuanya akan berubah sesuai dengan apa yang Allah telah takdirkan. Gitu. Nah, cuman begini. Di sini ada yang nonton film sore nggak? Istri dari Masa Depan. Aku baru nonton kemarin tuh udah. Oke, kan ini kita biar punya preferensi yang sama. Iya. Di situ kan dia berusaha untuk merubah si Jonathan-nya untuk jadi pria yang sehat dan apa segala macam. In the end, dia setelah melakukan perjalanan yang muskil itu, gitu ya, maka dia berhasil melakukan itu. Tapi ini kan fiktif ya, dalam pengertian saya melihatnya sebagai kalau misalnya istri atau suami kepengen berubah seperti pertanyaan Mbak Rini tadi, gitu. Suami hijrah atau istrinya hijrah, seolah-olah kita nyeret pasangan kita untuk kemudian berbuat baik juga. Sebetulnya lebih gampangnya begini. Buat pasangan kita menjadi orang yang menyetujui apa yang kita lakukan. Kalau toh dia tidak setuju, jebak dia dengan persetujuan. Maksudnya gini. Siapa yang punya inisiatif? Suami atau istri? Misalnya katakanlah istri. Suami nggak pernah punya inisiatif. Karena dia sibuk sama alamnya sendiri. Laki-laki kebanyakan begitu. Oke? Maka istrilah yang kemudian mesti cerdik. Gimana caranya? Kepengen suami yang menentukan mau makan apa. Jangan dikasih open-ended question. Mau dimasakin apa? Nggak akan kejawab tuh. Apa ya? Masa gitu aja kamu nggak ngerti. Masa kamu gitu aja nggak bisa nentuin. Emang panjang cerita. Mendingan kasih multiple choice. Contoh. Mas, aku punya ide, kepengen ini kamu yang mutusin. Telurnya mau direbus, bulat-bulat, mau didadar, mau diceplok, mau diorak-arik, atau mau dilada garemin. Milih itu salah satu. Begitu milih salah satu, hargai, apresiasi, membuat beliau menjadi kayak gimana banget, ini cuma urusan telur doang. Tapi buat kita yang sepele itu, buat suami, buat dia kesannya menjadi legitimator, menjadi orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Masya Allah, pilihanmu kok bisa pas banget sama yang aku pengen bikin. Katakanlah apa? Dia ngomong ceplok kayak mau rebus, mau dadar, mau apa. Setuju dengan dia, hargai. Masya Allah, makasih banyak ya. Aku tanpamu butiran debu. Kayak kemarin saya bilang, duh kok sesek ya? Kenapa kok sesek? Iya soalnya separuh nafasku ada di kamu. Ya, itu bagian yang kita harus munculkan. Si pasangan ini mesti cerdik sama begitu-begitunya itu. Misalnya suami lagi santai nih, duh tanganku kenapa nih ya? Tanganku kenapa ya gitu. Mas coba lihat ini tanganku kenapa? Begitu dia pegang. Kenapa emang begitu dia pegang?
Masya Allah, ternyata butuh peganganmu. Itu kan bagian yang, aduh, receh banget gitu. Tapi hal-hal yang begitu membuat kita menjadi nyeret keluarga kita untuk berbuat hal yang sama. Contoh gini deh, suami datang dari luar, istri sibuk kerjain ini itu apa segala macam, cuman begitu buka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, baru nyampe. Udah, anak-anak kita akan merepresentasikan hal yang sama. Oh, baru sampai bapaknya. Nggak ada kegembiraan, nggak ada kesyukuran, nggak ada gitu. Tapi akan berbeda kalau kamu udah berkecekrek, ih, ayah pulang, ayah pulang, ayah pulang. Langsung langsung dipeluk, dicium, salim, tasnya dibawa. Itu Masya Allah. Mau macet-macet, mau ini kan kebanyakan yang paling banyak masuk surga itu orang Cibubur sama orang Bekasi ya. Hmm. Sering macet soalnya. Sabar itu orang-orang Bekasi, orang-orang Cibubur. Begitu disambut dengan itu, muka kan pucel tuh baru parkir tempat, aduh macet banget, apalah segala macam. Udah gitu mobil tua pakai manual pula gitu kan ya. Terus begitu sampai kepengennya rebahan, nyantai gitu. Tapi begitu dapat sambutan dari istri kayak begitu, anak-anak kayak begitu. Coba siapa di sini yang kemudian senang dengan momen di mana anak-anak kita begitu dengar suara mobil kita, dengar suara motor kita, Bapak pulang, brrr, semua nyerbu, terus kemudian semua apa namanya rebutan rebutan salim. Waduh, masya Allah itu. Kita ketika keluar kayak dari mesin cuci, kucel, kumel, kusel, kerual gitu, capek, apa segala macam, begitu ketemu yang begitu tuh, masya Allah, luar biasa. Capeknya langsung hilang udah. Hilang capeknya. Nah, itu nggak bisa dibikin kecuali kita yang inisiatif. Masih ingat nggak ceritanya eh, Ana yang dia mampir ke rumah temennya, kayaknya orang tua gue yang ini deh. Terus akhirnya dikasih trik, coba 2 minggu aja. Kamu ciumin bapakmu, kamu ciumin ibumu, kemudian kamu yang salam, kamu yang sambut mereka, penuh cinta. Kalau malam itu minta dipeluk, minta dicium, minta diselimutin, matiin lampu, segala macam. Ya kebiasaan orang barat lah rata-rata. Setelah 2 minggu, kamu masuk nyelonong kayak biasa. Gitu. Yang terjadi ibu bapaknya bingung lah, kenapa ini anak? Habis 2 minggu cium-cium kita, sekarang kok ngilang main ke atas aja. Begitu samperin, kamu kenapa? Suruh bilang sama tantenya itu. Yang sayang sama keluarga ini cuma aku doang. Bapak sama ibu, papa sama mama nggak sayang sama aku. Buktinya aku masuk, nggak ada disalamin, nggak ada dipeluk, nggak ada apa. Selalu aku yang mulai. Dari kecil aku nggak pernah dapat pelukan sama cium. Akhirnya sejak saat itu mereka berkompromi untuk oke, tiap hari papa akan cium kamu, mama akan nganter nganter kamu tidur, akan ceritain dongeng, akan sarapan bareng karena biasanya sarapannya masing-masing. Nah, hal-hal yang kayak begitu bisa di-create. Tapi kalau kemudian nggak ada inisiatif, oh lo gitu, gue juga bisa kayak gitu, antep udah, makin jadi itu, setan surak udah, kalau udah begitu. Keberhasilan ada di ujung pedangnya setan, tinggal mutus aja terus kayak gue mulai deh reuni ketemu sama teman lama yang dulu naksir-naksiran, akhirnya udah, seorang istri bisa tuh ngomong sama suaminya, Mas aku ikut yoga ya, oh iya boleh, ya udah pamit ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata nggak pulang. Mana istrinya? Ikut yoga. Yoga temannya dulu reunian. Lah, yoga orang ini bukan yoga senam. Alah, kan kacau gitu. Ya nggak gitu juga. Gitu. Itu tanya punten. Iya, syukran udah. Afwan, barakallah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa nih pengalaman dan juga nasihat-nasihat dari Ude dan juga Babe Haikal ya.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan. Dan memang cerita tentang keluarga ini nggak akan habis-habisnya udah ya. Nggak akan habis-habis. Kronikanya banyak, Ustaz. Romantikanya banyak, dinamikanya banyak, dan sebenarnya banyak sekali juga jamaah yang punya cerita-cerita yang juga jadi inspirasi. Dan silakan juga di-share mungkin bisa di grup gitu ya tentang bagaimana keluarga ini kan tumbuh bersama itu juga harus dimulai dari diri sendiri deh. Jangan menunggu misalkan suami baik dulu atau pasangan kita baik dulu. Semuanya bisa dimulai dari diri kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan eh, itulah memang sebuah prinsip dalam keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu keluarga yang ku anfusakum wa ahlikum nara ya, yang punya prinsip memang visi kedepannya adalah akhirat. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita menjadi keluarga yang lebih baik, tentu adalah karena niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Saudari Al-Jambari, dan juga tadi Bapak Haikal sudah menemani kita selama sejam lebih, dan mudah-mudahan ini terus tumbuh ya. Artinya perjumpaan kita tidak hanya perjumpaan dalam Zoom gitu ya, tapi juga sebuah frekuensi ruhani kita terus nyambung ya, dengan cara tadi saling menginspirasi, mendoakan. Dan tentu keistimewaan kita bermajelis ilmu ini adalah saling mendoakan sesama jemaah gitu ya, dan jamaah eh, didoakan oleh jemaah yang lain walaupun tidak diketahui doanya, dan mudah-mudahan dengan doa itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita menjadi keluarga yang lebih baik, dan tentu meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala, sakinah mawaddah warahmah, dan bisa masuk surga bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.